Saya akan coba bergabung kali ini dengan Mas Saiful Badar dari Cirebon. Assalamualaikum Mas Badar. Sebentar. Ya. Iya, silakan Oke. Mas Saiful Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lagi agak pilek. Ya. Sehat Buya? Alhamdulillah. Iya. Ya. Saya sedikit aja Buya. Saya mendengar bahwa tergila-gila ini identik dengan nekat ya. Artinya memang kalau sudah cinta itu orang pasti akan nekat. Apalagi dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nia Karamel ini, dia sampai kemudian dalam puisinya Buya ini menyebutkan apapun ya akan mencintai. Artinya bahwa kenekatan ini diperlukan dalam kehidupan. Tentunya nekat yang baik. Walaupun sementara orang mengkonotasikan nekat itu sesuatu yang negatif, tapi kita sudah menemukan cinta, ya. Ketika kita sudah menemukan cinta, seperti yang tadi Buya katakan, maka apapun akan menjadi cerah, ya. Seperti ketika kita jatuh sakit, kemudian kita menemukan cinta, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita sedang sakit, gitu. Ketika kita sedang jatuh miskin, kita juga tidak akan merasakan bahwa kita jatuh miskin. Karena kecintaan kita ini. Nah, tapi Buya, kenapa sih kebanyakan orang kalau pas lagi susah, lagi miskin, ini kok langsung ingat gitu kan kepada agama. Tetapi ketika lagi kaya, ya terkadang lewat gitu. Itu mungkin pertanyaannya ya. Terima kasih Mas Abgar. Salam Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tergila-gila, Buya. Itu identik dengan nekat katanya. Iya. Gimana nih, Buya? Ya, sesungguhnya cinta itu bukan pilihan kok. Kalau pilihan itu ambisi nantinya, bukan cinta. Ada orang mencintai karena orang lelaki itu kaya raya. Saya bilang bukan cinta kok. Dia mencari harta. Ya. Orangnya jelek, tapi karena dia kaya, dia mau. Ya karena dia mencari harta. Orang itu juga sama kok. Kalau sudah materialistis, yang dilihat juga harta. Ya, orang lamar kalau miskin ditolak. Kalau yang lamar orang kaya diterima. Ini kan realitas sehari-hari. Jadi cinta itu tidak bisa dilihat apa sebabnya engkau mencintaiku. Ya sebenarnya kau mencintaimu. Kalau sebabnya karena kau kaya, ya nggak cinta namanya dong. Kalau sebabnya karena kamu ganteng, ya nggak cinta juga. Nah kalau nggak ganteng berarti nggak cinta kan? Kalau nggak kaya nggak cinta kan? Kenapa? Karena kamu pinter. Oh, berarti kalau ketika saya nggak pinter berarti kamu tidak cinta kan? Kita lihat sehari-hari di dalam kelas. Kita kan teman-teman cewek sekelas banyak yang cantik-cantik. Kok kenapa teman kita kok jatuh cintanya kepada perempuan yang tidak cantik? Kenapa tidak yang cantik aja? Nah, di dalam cinta juga sama ada namanya sex appeal ya. Daya tarik khusus seseorang sehingga apakah bokongnya, apa hidungnya, apa matanya, apa bibirnya itu ada sex appeal yang membuat daya tarik khusus seseorang sehingga dia tidak bisa melupakannya. Jadi cinta itu bukan pilihan, bukan masalah nekatnya, tetapi cinta itu memang misteri yang kita tidak tahu kenapa kita jatuh cinta kepada seseorang itu. Padahal sudah tahu jeleknya apa, sifat buruknya tahu, tapi itu juga cinta. Jadi sesungguhnya dalam cinta itu ada juga sedikit kegilaannya kok. Seorang pemuda yang papa tidak punya apa-apa, dia sudah mapan, dia sudah perempuan mandiri. Apa yang diharapkan? Apakah bukan kegilaan nih? Nggak masuk akal kan? Ya itu. Jadi pada akhirnya yang ingin saya katakan bahwa cinta itu tidak beralasan. Ketika ada alasannya, berarti bukan cinta, itu pilihan. Jadi dia itu tergila-gila
jatuh cinta yang berlebih-lebihan, itu namanya tergila-gila. Dan memang dalam cinta itu ada gilanya juga sih. Iya, membuat otak kita menjadi tumpul juga. Jadi Saya ingin mengatakan begini, secerdas-cerdasnya orang lelaki, ketika gairahnya sedang meluap, ketika birahnya sedang mengamuk, mendadak jadi goblok kok. Pandangannya jadi tinggal sejengkal. Ya, masa depan dia, masa depan keluarganya nggak terpikirkan. Ya kan? Nah, ini kan kejadian sehari-hari. Makanya kita kembali nasihat kepada anak-anak muda kita, kalau dalam bercinta, kalau memang engkau niatnya ingin benar-benar ingin berlangsung sampai membangun rumah tangga, tolong jaga diri, jangan sampai Anda melakukan sesuatu melanggar yang diharamkan Tuhan itu. Sebab kalau ketika Anda sekali melanggar Tuhan, larangan Tuhan itu sampai terjadi perzinahan sebelum menikah, percayalah nanti Anda akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi. Membangun sakinahnya tidak selesai-selesai, bahkan sampai berlangsung 6 tahun tidak terjadi sakinah, adaptasinya gagal. Kenapa? Karena hilangnya saling percaya. Hilangnya saling percaya. Suami istri yang dulunya pernah berhubungan badani sebelum nikah, itu hilang kepercayaan. Suami datang terlambat, istrinya pasti akan menduga suaminya berselingkuh. Suami di luar rumah juga terbayang dalam pikirannya barangkali istrinya memasukkan lelaki lain ke rumahnya. Tidak ada saling percaya. Maka sebaiknya jaga diri baik-baik, jangan melakukan hal yang haram itu. Nanti saja, toh mau kawin kan? Iya, ya nanggunglah, udah ditutup saja. Bahkan kalau bisa ya pura-pura alim lah. Iya, gitu. Coba nanti kesulitannya sakinah itu sulit ya. Ya, coba begini. Sedikit saya akan bicara dulu. Kalau sakinah dalam artian beradaptasi sosiologis itu bisa kita upayakan ya. Selera bisa kita dekatkan, cita-cita ya bisa kita dekatkan, jenis hiburan yang disukai juga bisa kita samakan. Bahasa yang berbeda, mungkin kita kawin dengan suku yang lain atau dengan bangsa lain, mungkin 3-4 tahun bahasanya akan kita bisa beradaptasi. Jadi adaptasi ini adalah oleh Tuhan diserahkan kepada kita. Makanya litaskunu ilaiha. Adapun mahabbah, mawaddah dan rahmah itu kado dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah akan memberikan mawaddah dan rahmat sebagai kado apabila engkau bisa menyelesaikan sakinah. Makanya litaskunu itu fi'il amar ya, dalam lama amar, kamu membangun sakinah artinya beradaptasi. Selera makanan, pakaian, tradisi, bahasa. Nah, kecuali akidah. Nah, ini sulit untuk beradaptasi. Ya, kalau masalah kedoyanan ya mungkin saya barangkali Pak Afkar istrinya orang Jawa Tengah yang biasa masakannya manis, mungkin setahun 2 tahun nggak betah karena makanannya manis ya. Lama-lama adaptasi. Ya. Nah itu adaptasi neurologis namanya ya. Jadi lidah kita lama-lama akan sejalan dengan ini. Selera kita akan berubah. Seperti kita masuk WC bau pesing gitu, nggak usah marah, nggak usah keluar, duduk aja terus Anda kencingnya, nanti 5 menit juga pesingnya hilang kok, karena hidung kita itu diberi potensi beradaptasi secara neurologis oleh Tuhan. Nah, tapi kalau telinga lebih lama, Anda tinggalnya di Bondan, pindah ke pinggir jalan bebas, setiap hari mobilnya 24 jam, mungkin sebulan 2 bulan nggak bisa tidur.
terganggu dengan suara mobil. Lama-lama nyenyak nggak? Nyenyak. Beradaptasi telinga kita sendiri. Nah, ketika kita lukai, kita cacat, ya kesempatan beradaptasi dengan hubungan seksual di luar nikah sebelum kawin, hubungan seksual dulu, apalagi sudah hamil baru kawin, itu cobalah Anda perhatikan setiap pernikahan yang sudah hamil dulu nggak langgeng kok. Itu pesan saya untuk anak-anak muda, bahwa cinta juga harus dikendalikan, jangan sampai kita larut akhirnya kepada masalah-masalah birahi. Cinta bukan birahi. Ya, sebab bisa saja orang berbirahi tapi tidak ada cinta. Namanya cinta goblok. Cinta goblok itu dilakukan dengan perempuan di jalan, tawar-menawar dulu, berapa harganya? 300, boleh nggak 200, tawar-menawar, terjadi transaksi, ya gelar tikar pinggir jalan, setelah itu selesai, namanya siapa nggak tahu, umurnya orang mana siapa nggak tahu, yang penting cinta goblok sudah selesai dengan 200.000 saja. Nah, cinta yang kita bicarakan adalah cinta yang mulia, cinta yang suci, yang harus kita rawat, jangan sampai dilukai dengan birahi dan nafsu kita. Terima kasih kita. Yeah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.